تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini dan seterusnya selama bulan Ramadan kita fokus pada pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah seputar bulan puasa atau seputar orang berpuasa. Ada satu pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini dan berikutnya dan hari-hari berikutnya maksudnya. Pertanyaan pertama, pergi sesudah fajar apakah membatalkan puasa? Jadi begini ceritanya. Ada orang bepergian setelah terbitnya fajar atau setelah masuknya waktu subuh. Jadi terbitnya fajar itu berarti masuk waktu subuh. Apakah boleh orang tersebut tidak berpuasa? Maka jawabannya tidak boleh. Karena bolehnya membatalkan puasa bagi musafir itu kalau berangkatnya sebelum terbitnya fajar atau sebelum masuknya waktu subuh. Perlu diketahui terbitnya fajar dan terbitnya matahari itu beda. Kalau terbitnya fajar berarti masuknya waktu subuh. Kalau terbitnya matahari berarti berakhirnya waktu subuh. Begitu. Jadi bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh kalau orang musafir bepergian setelah masuknya waktu subuh atau setelah terbitnya fajar. Referensinya di kitab Sulamut Taufik. Saya hanya sebatas membacakannya. Falau asbaha muqiman thumma safara fala yuftiruh li'annahu ibadatun ijtama'a fiha as-safaru wal hadaru faghalabna al-hadara. Begitu referensinya. Itu bisa dilihat di kitab Sulamut Taufik. Insyaallah halaman 43. Kita menginjak pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, mencicipi masakan sangat diperlukan untuk mengetahui sedap dan tidaknya suatu makanan. Apalagi makanan tersebut menjadi santapan buka puasa. Namun hal ini perlu ketegasan terkait batal dan tidaknya puasa ketika yang mencicipi sedang berpuasa. Maksudnya yang mencicipi orang sedang menjalani puasa. Bolehkah bagi orang yang puasa mencicipi makanan mengingat aroma makanan masih terasa di lidah? Maksudnya sisa-sisa rasa makanannya masih ada di lidah. Boleh tidak? Maka jawabannya boleh, asalkan tidak menelan apa yang dicicipi tersebut. Jadi setelah kita mencicipinya, kita meludahnya. Kita membukanya. Kalaupun masih ada sisa-sisa rasa, maka itu tidak apa-apa. Referensinya kita bisa melihat di kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj juz 3 halaman 425. Wa an dzauqit ta'ami wa ghairihi bal yukrahu khaufan min wusulihi ila halqihi. Ini. Tetapi berarti kalau kita melihat referensi tersebut hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Makruh itu bagaimana? Yang dinamakan makruh itu ialah kalau kita meninggalkan kita mendapat pahala, kalau kita melakukan kita tidak didosa, itu makruh. Apakah mengunyah makanan diperbolehkan bagi orang yang berpuasa sementara aroma dan rasa makanannya sangat kentara di lidah? Boleh dengan syarat tanpa menelan makan yang dikunyah tersebut walaupun aroma dan rasa makan masih terasa di lidah. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan barusan yang mencicipi makanan, aromanya masih tersisa. Intinya tidak ditelan. Kalaupun rasa-rasa manis atau rasa-rasa asin masih ada di lidah, itu tidak apa-apa. Itu bukan azatnya yang ada.
Pertanyaan berikutnya ialah sahur sebelum jam 12. Ini biasanya kalau saya dulu waktu masih muda, habis begadang takut nanti nggak bangun, sekalian makan sahur walaupun jam masih belum jam 12. Ini biasanya terjadi pada kita-kita yang masih muda atau anak-anak muda yang setelah nongkrong pulang ke rumah masih belum jam 12. Nanti kalau tidur malah nggak bangun, maka makan sahur sebelum jam 12. Lantas itu apakah bisa dinamakan sahur? Maka jawabannya tidak. Tidak dinamakan sahur kalau kita makan jam 12 walaupun kita niat sahur. Kenapa? Karena waktu sahur itu mulai pertengahan malam. Jadi alasannya kenapa tidak dinamakan sahur? Karena sahur itu waktunya dimulai di pertengahan malam, jam 12 ke belakang berarti. Referensinya begini bunyinya. Wa qawluhu wa ta'khirus sahuri ila an qala wa yadkhulu waqtuhu binisfil laili fal aklu qablahu laisa bisahurin fala yahsulu bihi as-sunnatuh. Jadi tidak mendapat pahala sunnahnya orang sahur walaupun niat sahur, begitu jadinya. Maka pertanyaan berikutnya, niat puasa Senin Kamis plus qada. Jadi ceritanya ada orang pada tahun sebelumnya punya hutang puasa 1 hari atau 2 hari. Sedangkan orang tersebut di bulan-bulan selain bulan Ramadan dia biasa melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, atau biasa melaksanakan puasa sunnah puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Terus pertanyaannya begini, bagaimana kalau dia puasa qada kebetulan bertepatan dengan dia puasa sunnah Daud atau puasa Senin Kamis? Apakah diperbolehkan 1 kali puasa dengan niat qada sekaligus puasa sunnah? Boleh tidak? Maka jawabannya boleh dan bisa apabila keduanya diniati. Syaratnya harus sama-sama diniati. Jadi pada malam Kemisnya atau malam Seninnya mau puasa sunnah, sekaligus dia niat puasa sunnah dan niat puasa qada, begitu. Ya, referensinya bisa dilihat di I'anatul Talibin juz 2 Shahifah 306 sampai 307. 1 niat 2 pahala judulnya, 1 niat 2 pahala. Kronologisnya begini. Kadang-kadang pada hari-hari tertentu puasa disunahkan karena 2 sebab. Semisal hari Kamis bertepatan dengan hari Asyura. Apakah orang yang berpuasa pada hari tersebut bisa memperoleh 2 kesunahan? Bisa, asalkan keduanya diniati sama dengan yang barusan. Itu di I'anatul Talibin yang juz 2 halaman 307. Tambihun i'lam annahu qad yujadu lis-shaumi sababani kawuqu'i arafatah aw asyura yaum itsnaini aw khamisin aw wuqu'i itsnaini aw khamisin fi 6 syawalin fayazdadu ta'akkuduhu ri'ayatan liwujudis sababaini fa inna wa huma hasala kas sadaqati 'alal qaribi sadaqata wasilatin wa kadzala nawa ahaduhuma fiha yadhharu. Intaha. Jadi itu alasannya. Boleh, sama dengan pertanyaan yang sebelumnya barusan berarti. Maka pertanyaan berikutnya, menjual makanan di siang hari pada bulan puasa, judulnya begitu. Kronologisnya begini. Terpaksa sering dibuat alasan sebagai pembenaran atas semua tindakan sebagaimana realita yang terjadi di sekeliling kita. Walaupun sudah tahu bulan puasa, masih saja ada yang berjualan makanan di siang hari. Bolehkah menjual makanan di siang hari pada saat bulan Ramadan? Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya tidak boleh, karena mendorong terjadinya maksiat
kecuali menjual makanan untuk persiapan buka puasa. Menjual makanan untuk buka puasa biasanya sore. Kalau sore itu biasanya di pinggir-pinggir jalan banyak orang jualan takjil atau makanan-makanan untuk persiapan buka puasa, boleh. Kalau di pagi hari sampai siang hari tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan mendorong orang berbuat maksiat. Maksiat bagaimana? Mendorong orang untuk tidak berpuasa. Contohnya ada orang yang berpuasa kurang kuat niatnya, cuman ikut-ikutan keluarganya karena keluarganya puasa semua. Tahu biasanya anak-anak muda gitu terikut teman-temannya pergi ke pasar, temannya makan juga gitu. Jadi warung yang buka itu akan mendorong orang untuk berbuat dosa, yaitu tidak berpuasa. Yang asalnya tidak ada niatan untuk makan, tidak ada niatan untuk membatalkan puasanya, ketika melihat warung terbuka, warung makan terbuka, maka otomatis dia ada niat untuk membatalkan puasanya. Begitu. Referensinya di kitab I'anatul Talibin juz 3 Sahifah 29 sampai 30. Wa harum aidan bai'u nahwi inabin mimman ulima aw dhunna annahu yattakhidhuhu muskirun lisyurbi. Ini perumpamaan. Wal amradih mimman urifa bil fujuri bihi wal dhaiki lil muharasyati wal kabshi lil munatahati wal hariri lijurin yalbasahu. Ini perumpamaan saja, ini referensi yang diutarakan. Itu istimbatnya ke hukum yang seperti ini. Contohnya begini, ada orang menjual inap, menjual minuman anggur pada orang yang diketahui orang tersebut pasti meminumnya untuk mabuk-mabukan. Nah, maka tidak boleh menjual minuman tersebut begitu. Sama dengan berarti menjual makanan pada siang hari pada bulan Ramadan yang jelas itu akan memancing orang tidak berpuasa. Begitu alasannya. Allahu a'lam bishawab.